Soal industri tambang masih menjadi perhatian publik. Kali ini akan membincang soal dampak dari industri tambang itu. Korupsi. Ada kong kali kong, pat gulipat di dalam atau di balik bisnis industri tambang. Greenpeace menyebut kalau sektor pertambangan batubara merupakan komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Tidak heran kalau terdapat sejumlah pejabat negara yang terjerat kasus hukum termasuk korupsi akibat bisnis tambang. Korban jiwa. Data dan fakta yang satu ini masih dari Greenpeace. Ya, lembaga yang didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada ini pada tahun 2014 kemarin menyebut bahwa terdapat 60.000 korban jiwa harus berjatuhan setiap tahunnya gara-gara tambang. Hal ini disampaikan oleh Laurie Milvirta, aktivis Greenpeace International di laman mangebay.co.id. Sementara itu, untuk data terbaru, kita akan sajikan data-data korban jiwa di sejumlah lokasi tambang. Dari laman tagar.id, jumlah korban akibat bekas lubang tambang di Kaltim mencapai 33 orang pada 21 April 2019 kemarin. Kabarnya, para korban tewas tersebut akibat lubang maut di wilayah Kukar, Samarinda, Kutai Barat, dan Penajam Pasar Utara. Tidak hanya itu, berdasarkan rilis data dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, selama 2014 sampai 2018 tercatat ada 140 anak meregang nyawa di lokasi tambang. Sampai kapan ini terus terjadi? Perubahan bentang alam. Nah, terkait perubahan bentang alam ini, Greenpeace mengungkap kalau perubahan bentang alam itu menyisakan lubang-lubang besar yang digenangi air. LSM Dunia yang peduli lingkungan ini menginvestigasi aktivitas tambang perusahaan tambang asal Thailand, Banpu. Greenpeace menginvestigasi 2 lokasi di Kalimantan Timur dan 1 lokasi di Kalimantan Selatan yang sahamnya dimiliki oleh Banpu. Laman mangebay.co.id pada September 2016 menyebut bahwa terdapat ratusan lubang yang bagai kolam-kolam raksasa. Di laman tersebut bahkan disebutkan bahwa Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM bersama Walhi Jambi telah melakukan pelatihan riset air pasca tambang batubara di Jambi. Ini karena lubang-lubang raksasa itu sudah digenangi air. Dan apa kalian tahu? Hasil riset itu menunjukkan bahwa air di lubang raksasa tersebut pH-nya 3,4, memiliki electric conductivity atau daya hantar listrik 320, dan total padatan terlarut mencapai 150. Tingkat keasaman air tinggi mengindikasikan ada kandungan logam berat seperti besi, mangan, timbal, arsenik, merkuri, selenium, dan boron pada kolam itu. Dan kalian tahu, ini sangat berbahaya. Keringnya lahan pertanian. Kasusnya masih dari hasil investigasi mereka atas perusahaan Banpu yang di Indonesia memiliki saham 65% pada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITM. Hasil riset mereka menyatakan 50% dari seluruh lahan pertanian desa Kertabuana atau sekitar 796 hektar mengeluhkan banjir dan kekeringan di wilayah mereka. Karena aktivitas tambang, masyarakat harus menerima kenyataan banjir saban hujan, dan pada musim kemarau, warga terpaksa tidak bisa menanam padi di sawahnya karena tidak ada lagi air di saluran irigasi. Kabarnya, ini karena air yang seharusnya mengaliri irigasi terjebak di lubang-lubang bekas tambang PT Kitadin dan membentuk danau buatan. Kalian sudah bisa menebakkan dampak dari kondisi ini? Ya, panen padi warga menjadi tidak menentu. Masyarakat mengaku dari yang awalnya bisa menanam 2 kali setahun dengan hasil kurang lebih 10 ton, sekarang hanya sekali setahun dengan hasil hanya 4 ton. Krisis air. Jadi data kita kali ini memang kita ambil dari Greenpeace. Nah, dari riset mereka di lokasi praktik tambang batubara PT Indominco Mandiri ditemukan kalau perusahaan ini melakukan penimbunan Sungai Santan di Kalimantan Selatan. Oh ya, perusahaan ini adalah anak dari PT Banpu. PT Banpu merupakan induk dari PT Indo Tambang Raya Megah yang tadi kita bahas. Karena aktivitas tambang kooperasi ini, masyarakat merasakan kualitas air sungai yang semakin menurun. Ini mudah saja diketahui, warna air sungai berubah, dan yang tidak kalah memeriahkan hati, matinya ikan-ikan di sungai itu pun yang selama ini menjadi sumber penghidupan ekonomi masyarakat setempat. Karena air sungai ini juga digunakan untuk mandi, masyarakat juga kerap merasakan gatal-gatal.
Menyadari bahwa air sungai ini sudah berbahaya, warga sekitar Sungai Santan pun sudah tidak lagi memanfaatkan air ini untuk minum dan memasak. Kerusakan tanah. Salah satu dampak negatif dari aktivitas industri tambang adalah terjadinya erosi. Erosi ini mengakibatkan menurunnya produktivitas tanah. Sebenarnya tidak cuma itu. Terkait tanah, aktivitas tambang juga mengakibatkan terjadinya pemadatan tanah, erosi dan sedimentasi, serta terjadinya gerakan tanah atau longsor. Karena itu, sebenarnya setiap perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lahan sesudah melakukan aktivitas tambang. Para penguras ini diminta untuk melakukan reklamasi atau penimbunan kembali. Lalu, tanah tersebut ditanami lagi pohon. Itulah tadi dampak negatif dari aktivitas tambang yang katanya tambang itu demi kemaslahatan kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif selanjutnya.